Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah hingga hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan umur panjang kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah di hari ke-13 ini. Saya Aja Putri, hari ini saya tidak sendirian, namun saya ditemani oleh seorang wanita yang sangat luar biasa. Wanita yang cerdas dan juga wanita yang berpengaruh dalam bidang usaha dan juga politik. Sudah tahu siapa beliau? Mari sama-sama kita berkenalan. Assalamualaikum Kak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Ini enaknya saya panggilnya tuh Kak Puji atau Ibu Puji? Kakak boleh, ibu boleh. Jadi mana yang enak aja? Kakak boleh ya? Boleh. Nah, jadi saya panggilnya kakak aja ya. Iya. Nah, gimana ibadah puasanya Kak? Lancar? Alhamdulillah sejauh ini lancar walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kalau dari segi ibadah puasanya sendiri tidak terlalu berpengaruh karena hal ini sudah biasa kita jalankan setiap tahunnya bagi kita umat muslim. Ini kan ibadah puasa pertama kakak sebagai wakil DPRK Nagan Raya. Ini gimana perasaan kakak? Ya, puasa pada tahun ini sesuatu yang berbeda bagi saya pribadi karena sebelumnya belum pernah menjalankan ibadah puasa full seperti ini untuk di Nagan karena masih bolak-balik ya ke Jakarta dan Nagan. Dan ini sebenarnya biasanya dulu sebelum ada COVID-19 ini ibadah di Aceh itu beda karena hampir semua masjid full biasanya dan terus sampai malam ya. Dan ini sesuatu yang berbeda lah di tempat atau daerah lain karena memang kita terkenal dengan Serambi Mekahnya dan mayoritas muslim. Berarti ada perbedaan ya Kak antara tahun ini dengan tahun yang sebelumnya setelah kakak dilantik menjadi wakil ketua 2 DPRK Nagan Raya. Nah, Iya. sebelumnya apa sudah pernah kakak menjalankan ibadah puasa dengan menetap di Nagan Raya? Sebelumnya udah, tetapi biasanya sih mendekati Lebaran ya, Idul Fitri karena kita memang biasanya kita bagi puasa pertama. Kadang saya ada di Jawa, di Blora, kadang ada di Jakarta. Akhirnya 10 hari terakhir biasanya ada di Aceh. Oh seperti itu. Nah, ini saya mau tanya lagi nih Kak. Boleh. Apakah ada perbedaan ya bagaimana puasa di Nagan Raya dan di kota gitu? Kalau dari segi puasanya sih tidak ada perbedaan ya, karena hakikatnya kan puasa itu menahan semuanya dari makan minum, bahkan kita harus dapat mengendalikan nafsu. Itu juga sama antara di kota dan di Nagan sendiri. Nah, ini adakah hal yang berkesan bagi kakak saat melaksanakan ibadah puasa di Nagan Raya gitu? Hal yang berkesan? Yang berkesan di sini yang jelas kita lebih bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa ya, karena tidak terlalu banyak aktivitas dan keramaian pada tahun ini. Biasanya kalau di kota besar itu memang kita disibukkan dengan kegiatan yang memang sungguh sangat crowded dan macetnya di kota itu seperti apa, itu yang sering membuat kita kurang dalam untuk ketepatan waktu lah untuk berbuka puasa yang seharusnya bisa di rumah. Itu kebanyakan di jalan gitu kan. Tapi untuk di Nagan ini lebih on time dan lebih hikmat saya rasa. Kan di bulan puasa ini spesialnya itu ada takjil ya, takjil, ada minuman gitu. Nah, makanan yang wajib ada ataupun takjil yang wajib ada saat kakak berbuka puasa dengan keluarga gitu,
khususnya makanan khas Aceh yang kakak suka yang wajib ada saat berbuka puasa bersama keluarga? Ya, itu salah satunya ya kalau di sini bilang buah rom-rom ya. Buah rom-rom. Iya, di selain kurma, buah rom-rom, ada juga bakpao isi kelapa. Ya. Ya. Jadi ada buah rom-rom sama bakpao isi kelapa itu makanan khas Aceh yang kakak suka. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini kita lanjut ya pertanyaannya Kak. Nah, Kak, hingga hari ini masih banyak masyarakat ya, yang bertanya-tanya, termasuk saya sendiri juga bertanya, kenapa Kak Puji ini yang merupakan pengusaha dari kota, yang memang di kota itu kan sukses ya, kotanya juga bagus, tapi kakak lebih memilih berpolitik di Nagan Raya gitu. Kan banyak ya pengusaha-pengusaha di luar yang contohnya seperti Sandiaga Uno kan pengusaha sukses, namun lebih memilih mengikuti jalur politik gitu. Bisa kakak jelaskan sedikit? Baik, yang pertama karena saya mengikuti suami, kebetulan kan memang saya asli dari Blora dan Nagan ini adalah kota kelahiran suami dan saya sendiri pengen mengabdi untuk masyarakat yang ada di Nagan. Jadi alasan kakak karena juga ikut suami, kemudian ingin mengabdi juga untuk masyarakat Nagan Raya seperti itu ya. Kemudian apa yang kakak lihat dari hal yang tertarik dari Nagan Raya sehingga kakak tuh memilih untuk berpolitik di Nagan Raya? Gitu? Ya, karena Nagan Raya ini merupakan salah satu kabupaten baru yang pemekaran dari Aceh Barat yang memang masih perlu perhatian khusus untuk pembangunan untuk menjadi sebuah kabupaten yang lebih maju. Oh, jadi alasan kakak itu memilih Nagan Raya itu karena Nagan Raya masih menjadi kabupaten yang berkembang karena baru mekar dari Aceh Barat gitu kayak. Ya. Nah, ini ada isu-isunya kak ya, ada isunya itu bahwasannya katanya seorang Puji Hartini memilih menjadi wakil ketua 2 DPRK Nagan Raya itu untuk membantu Khalidin yang sekarang menjadi wakil Bupati Nagan Raya untuk maju ke pilkada selanjutnya. Ini bagaimana tanggapan kakak atas isu-isu tersebut kak? Ya, secara umum sih kita terjun ke dunia politik ini kan memang sesuai posisi kami ada di Dewan, itu memang tugasnya itu kan sebagai wakil rakyat, yang tentunya wakil rakyat itu kan harus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat sendiri dan untuk kemajuan rakyat itu sendiri. Kalau masalah isu saya membantu Pak Khalidin, yang jelas pasti kita akan membantu dan bekerja sama secara baik untuk kemajuan Nagan antara legislatif dan eksekutif. Jadi dalam hal membantu di sini itu membantu untuk memajukan Nagan kayak, bukan membantu dalam Pak Khalidin ini untuk maju ke pilkada secara personal. Gitu. Jadi berarti bukan Kak Puji Hartini ini membantu Pak Khalidin dalam hal personal gitu ya, seperti intinya. Iya. Nah penonton atau pemirsa atau yang coba dengar saja, perbincangan kita akan kita lanjut. Namun kita break sebentar, jangan kemana-mana, kita akan lanjut selanjutnya.